Assalamualaikum Ibu Tami. Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Gini Ibu Tami, saya mau minta waktunya. Saya ingin melakukan observasi dalam rangka ingin mengetahui proses pembelajaran yang biasa Bu Tami lakukan. Bu Tami gimana hari ini, ada jadwal? Ada, kebetulan saya hari ini udah ngajar kelas IPA di kelas saya sendiri 3 jam. Oh gitu. Baik, kalau begitu alhamdulillah berarti pas banget ya. Jadi gini, saya ingin melakukan observasi. Nanti saya mau melihat jalannya proses pembelajaran yang dilakukan, termasuk sampai ke tahapan evaluasi proses pembelajaran tersebut. Jadi rangkaian tuh pokoknya saya ingin melihat dari awal sampai akhir gimana pembelajaran yang Ibu Tami biasa lakukan. Walaupun sebenarnya sudah tidak diragukan lagi ya. Cuman saya ingin melaporkan saja nanti sebagai observasi seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, Bu Tami karena udah tahu jadwalnya hari ini ada, pastinya sudah tahu dong sebenarnya tujuan pembelajarannya apa yang untuk hari ini. Karena hari ini materi pembelajaran tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati, tujuan pembelajaran itu saya harap dari kegiatan ini peserta didik dapat memahami tingkatan organisasi kehidupan, sama peserta didik juga harus bisa memahami proses rantai makanan. Oh, gitu. Karena itu yang saya ambil dua ya. Oke, siap. Berarti dua tujuan ya? Dua tujuan. Oke. Nah, terus dari dua tujuan yang tadi ingin dicapai, kira-kira strategi apa yang akan Bu Tami lakukan? Karena kebetulan saya ngajarnya di kelas 7 dan kelas 7 itu masih senang main, jadi saya menerapkan strategi PBL supaya pelajarannya lebih menyenangkan. Karena kan anak-anak nggak bisa diem tuh. Betul-betul aktif gitu ya? Iya. Kebetulan Mia belajar di kelas Ibu Tami apa? Rata-rata? Gerak. Kinestetik. Oke, siap. Nah, terus media yang dipakai apa ya Bu? Saya pakainya LKPD. LKPD. Kenapa nggak pakai laptop sama proyektor? Karena kan terbatas ya Bu. Biasanya kalau saya pakai nanti guru yang lain juga perlu. Jadi Makanya saya pakai LKPD. Jadi kendalanya salah satunya karena itu ya, Iya. gantian alat. Oke, siap. Tapi LKPD juga udah mencakup semua. Siap. Terus, kira-kira jam berapa pembelajarannya nanti? Nanti jam 7.45. Oh iya. Sebentar lagi ya. Oke, berarti hari ini akan dilaksanakan jam 7.45. Izinkan saya ikut ke kelas Bu Tami untuk melihat proses pembelajarannya. Gitu ya Bu Tami ya? Iya, oke. Nanti saya tunggu di kelas. Siap. Kelas berapa Bu? Kelas 76. Berarti yang posisi di belakang ya? Apa di belakang? Oke, siap. Terima kasih Bu. Sampai ketemu ya. Sama-sama. Berdoa. Biasanya disuruh dulu. Kok gercep banget hari ini. Oke, minggu lalu Ibu sudah ngasih materi, tapi sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu, hari ini siapa yang masuk? Terus nanti di akhir pembelajaran mungkin kalau sempat kita adakan presentasi, karena udah lama kita nggak pernah presentasi ke depan. Hari ini belajarnya sama, masih pakai LKPD, melanjutkan materi yang kemarin sudah Ibu kasih lewat video YouTube. Sudah punya catatan masing-masing? Kemarin bahas apa memang di video ini? Ekologi, isinya apa aja? Apa bedanya ekologi sama ekosistem? Satu orang. Kenapa bisa dikatakan populasi? bensound.com. Oke, tugas
pertanyaan ini. Bagaimana perasaan kalian belajar IPA hari ini? Ngerti nggak? Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 kan? Alhamdulillah, seru banget Ibu ya. Alhamdulillah ya Allah, Betami akhirnya sudah ya. Luar biasa. Ternyata keren. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang tahapan ini saya ingin mengobservasi sama mengevaluasi tadi apa yang sudah Betami lakukan bersama anak-anak di kelas. Seru. Saya melihatnya sangat excited. Terima kasih. Oke, jadi gini Bu Tami, ini adalah kegiatan pasca observasi di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait hasil tadi ketika kita di kelas sama-sama ya Bu. Pertama, gimana Bu Tami setelah dari kelas, perasaan Bu Tami dari kegiatan pembelajaran ini? Luar biasa Harudam. Awalnya tegang Ya. padahal cuma dilihat teman-teman ya. Biasanya kalau ngagetnya cepak jadi kan pas ngelirik kayak gitu. Tapi luar biasa sih. Rasanya berbeda. Intinya pokoknya punya pengalaman baru ya. Iya, betul Terima sekali. kasih pokoknya juga sudah bersedia buat diobservasi. Lalu gini Bu Tami, bisa tolong ceritakan kembali sebenarnya tadi yang Bu Tami lakukan itu area pengembangan kompetensi yang Bu Tami inginkan, Bu Tami kembangkan di diri anak-anak itu seperti apa? Terus ada bentuk pengembangan lain nggak ternyata yang sampai dia begini, ternyata anak begini di kelas kayak gini. Kadang kan kita suka nggak pernah kepikiran ya nggak perhatiin anak sampai segitu. Tapi kadang sering anak-anak yang nggak bisa diam suka mikir nggak pernah serius. Nyatanya kalau kita gali lagi, ada tuh pernah gue satu anak dia tuh pintar dongeng. Karena disuruh ngapalin susah, makanya saya suruh dia bikin komik. Terus nanti diisinya itu materi kata kuncinya. Oh, kata kunci Kata kunci yang ada di materi sekarang. Terus ternyata pas kita coba dia ke depan, dia cerita malah lebih hafal dibandingkan dia suruh baca. Nah itu pertama saya gunain cara itu. Teman-temannya juga yang tadinya cuma ngomong-ngomong doang kan bagusnya biasa gitu ya. Pas temennya cerita di praktek, kok ini tuh begini dengan gerakan, mereka juga paham. Iya. Oh, itu jadi langkah alternatif mungkin bisa dipakai di kelas berikutnya ya Bu Tami ya. Oh gitu, iya. Berarti itu kategorinya pengembangannya lumayan berhasil ya, walaupun mungkin improve. Sebenarnya Iseng doang gitu. Oh gitu. Karena si anaknya hobi presentasi, tapi bukan dengan kata-kata yang formal. Kalau kita presentasi dia lebih suka Dia dengan kalau sengaja suruh presentasi malah iya, tapi kalau dia suruh cerita, wah luar biasa. Ya, itu salah satu keberhasilannya. Nah, terus kalau kendalanya Bu, sebenarnya ada kendala nggak yang dihadapi? Kendalanya Anak-anak troublemaker atau ternyata ada anak yang pasif? iya. Kalau pasif ada. Justru Ada. kendala paling berat di anak yang pasif. Oh, gitu. Atau mungkin dia yang cuma ikut-ikutan ketika ditanya paham. Atau misalnya pembagian kelompok ada yang nggak kebagian terus? Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, aman. Berarti intinya semuanya malah terbawa aktif ya setelah ada seperti itu. Oke, terus kalau misalnya akhirnya ada kendala pun yang kita lakukan apa? Saya tadi paling jadi pasif. Salah satu yang Ibu lakukan apa ketika jadi pasif tadi? Kalau mendadak semuanya pasif. Dokter kayak tadi itu kan dengar saya ngajar, biasanya saya bertanya, ini saya ngasih jawaban, mereka yang ngasih pertanyaan ke saya. Kadang kan kalau ditanya mereka lebih cenderung tegang, tapi mereka lebih suka coba guru gantian yang ditanya, saya kasih jawaban, mereka yang cari pertanyaan. Sekarang mereka harus nyari apa ya jawaban pertanyaannya. Nah, berarti walaupun ada poin-poin improve di dalamnya, ternyata malah bikin feedback positif buat kita ya Bu ya. Nah, dari kejadian-kejadian tadi di kelas, itu biasanya kan hampir di seluruh kelas yang diajar juga
terjadi seperti itu berkemungkinan. Terus apa komitmen Ibu untuk tetap menjaga atau memperhatikan langkah-langkah yang tadi akan Ibu lakukan? Kalau mungkin sebagian besar guru biasanya kan, oh anak kudu paham bola, kudu berhasil, begini kamu gitu. Karena setiap generasi itu sekarang beda-beda ya, biasanya intinya mah yang penting masuk kelas dulu, udah ngasih materi, terserah mereka pahamnya mau di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pas nanti ada evaluasi mereka bisa jawab. Kan berproses gitu kan, baik kalau ikutin apa yang kita mau mah kadang kita nggak berhasil, tapi kalau kita ngikutin mereka suka tidak. Jadi yang penting kita ikuti apa maunya anak, apa kebutuhan anak gitu ya. Anak-anak happy dulu pelajaran kita, itu udah luar biasa. Itu sudah mencerminkan pembelajaran KHD banget Bu. Yang mengerti keinginan anak dan kita sebagai guru memfasilitasinya luar biasa bagusnya. Terima kasih Ibu. Saya mendapat pencerahan juga sama kelas Ibu. Nanti mungkin kedepannya akan bermanfaat buat kelas lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, kalau begitu saya tutup ya Bu. Terima kasih. Selamat beristirahat. Kayaknya lagi jam istirahat. Terima kasih. Atur nuhun Bu. Ya.